Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mita Trihabsari Jasmine dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Hari ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Remaja dan Narkoba. Ibu dan Bapak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari setiap komponen yang termasuk dalam esai pada hari ini. Yang pertama ada remaja. Remaja menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sarwono, remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin yang artinya tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Sedangkan menurut Dewi, masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang umumnya terjadi pada usia 12 hingga 21 tahun. Lebih lanjut lagi, Piaget mengatakan bahwa secara psikologis, pada masa remaja, individu sudah tidak merasa di bawah tingkatan masyarakat dewasa. Namun pada masa ini, individu atau remaja telah mampu berintegrasi sehingga berada pada tingkatan yang sama dengan masyarakat dewasa. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa masa remaja berarti masa peralihan dari kanak-kanak hingga dewasa seiring dengan perubahan biologis yakni fisik dan juga perubahan psikologis berupa cara berpikir dan bernalar. Pada masa ini, psikologis individu juga telah berintegrasi dengan lingkungan dan masyarakat pada tingkat yang sama sehingga kemampuan fisik dan psikologis remaja meningkat. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa itu narkoba. Narkoba berasal dari singkatan narkoba, narkotika atau obat-obatan dan bahan berbahaya atau terlarang. Selain narkoba, Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga mengenalkan istilah nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keduanya, baik itu nafza maupun narkotika atau narkoba, itu mengarah pada sekelompok zat atau obat-obatan yang umumnya memiliki resiko ketergantungan bagi para pemakainya. Kemudian menurut pakar kesehatan, narkoba ini sebenarnya adalah psikotropika yang biasanya digunakan untuk membius pasien sebelum operasi dilaksanakan. Narkoba juga atau psikotropika juga istilah ini biasanya digunakan untuk beberapa obat-obatan tertentu. Namun saat ini persepsi itu berubah karena akibat pemakaian yang di luar batas dosis dengan tujuan untuk mencapai kepuasan pribadi semata. Okay. Kemudian selain pengertiannya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis dan pengelompokan narkoba. Yang pertama ada pengelompokan narkoba berdasarkan resiko yang ditimbulkannya. Ada 3 golongan narkoba berdasarkan resikonya. Golongan pertama diisi oleh opium mentah, segala jenis kokain mulai dari tanaman koka, daun koka, kokain mentah, juga ada heroina, metamfetamina, dan juga ada tanaman ganja. Narkoba golongan 1 hanya diperbolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga regensia diagnostik atau lab karena beresiko sangat tinggi untuk menyebabkan kecanduan bagi para pengguna atau pemakainya. Oke, kemudian ada golongan 2 diisi oleh morfin, fentanyl, dan peritin. Ini hanya digunakan untuk bahan baku produksi obat, juga beberapa pengobatan penyakit sebagai opsi terakhir karena juga beresiko tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Kemudian ada golongan 3 diisi oleh etilmorfina, kodein, psikodina, polkodina, dan difenoksilat. Ini hanya digunakan untuk rehabilitasi dan beresiko ringan mengakibatkan kecanduan. Meskipun begitu, penggunaan, pemakaian, dan kepemilikannya juga harus diatur dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Lanjut, kemudian ada pengelompokan narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan. Yang pertama, efek halusinogen. Efek halusinogen menyebabkan halusinasi kepada para pemakainya. Jadi pemakainya dapat melihat objek atau hal tertentu atau hal yang aneh padahal tidak nyata seperti itu. Yang kedua ada stimulan.
Narkoba yang mengakibatkan efek stimulan ini bekerja mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya, sehingga penggunanya mengalami atau memiliki energi yang tidak terbatas seperti itu. Kemudian ada depresan. Depresan ini bekerja menekan sistem syaraf pusat sehingga mengurangi aktivitas tubuh, sehingga pemakainya biasanya tenang, mengantuk, tertidur lelap, sampai pingsan. Kemudian yang terakhir ada adiktif. Adiktif ini beresiko untuk kecanduan dan bersifat pasif karena dia kerjanya memutus sel saraf otak. Kita masuk ke dalam pembahasan mengapa dari tadi kita membicarakan tentang remaja sebagai penerus bangsa. Mengapa pengaruh buruk narkoba tidak boleh menjangkiti remaja? Karena setidaknya ada 4 hal penting yang dilakukan remaja demi kelangsungan negara dan kemajuan bangsa kita. Yang pertama, remaja sebagai pembawa perubahan atau agent of change. Ini berarti segala pusat dari kemajuan negara itu berada pada remaja berdasarkan perubahan-perubahan yang dibuat dan dilakukan oleh remaja. Yang kedua, remaja sebagai pembawa pembaharuan atau agent of development. Karena Indonesia tidak ingin terbelakang, karena Indonesia tidak mau tentunya tertinggal dari negara-negara lain, sehingga remaja ini berperan sangat penting untuk membawa pembaharuan yang bersifat positif tanpa menghilangkan budaya-budaya bangsa dan ciri khas bangsa kita. Kemudian yang ketiga, remaja sebagai agen pembangunan, yang berarti remaja ini berfungsi sebagai penanggung jawab atas pembangunan-pembangunan yang dilakukan baik itu di daerah maupun secara nasional. Kemudian remaja sebagai penggerak pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang krusial dan sangat penting untuk memajukan suatu negara. Oleh karenanya, remaja memiliki peran yang sangat besar dalam penggerak pendidikan di suatu negara, terutama Indonesia. Oke, lalu apa korelasi antara remaja dan narkoba? Ibu dan Bapak, dalam era globalisasi seperti sekarang ini, tentunya kemudahan informasi, teknologi, dan transaksi memudahkan manusia untuk mendapatkan segala keinginannya. Pemakaian internet maupun media globalisasi mempengaruhi budaya masyarakat, terutama dalam musik, film, media hiburan, dan lain-lainnya yang sangat erat hubungannya dengan gaya kehidupan atau lifestyle seseorang. Nah, bagi remaja, kemudahan informasi seperti ini juga dapat membantu mereka dalam menemukan jati dirinya. Tak jarang mereka melihat atau berkiblat kepada suatu tokoh atau suatu orang yang mereka pikir tindakannya cukup patut ditiru. Namun, menurut Perpustakaan Fakultas Geografi UGM, kepopuleran narkoba ditularkan melalui musik dan media sehingga merambat ke masyarakat. Dari sini tentu kita tahu bahwa tidak selamanya idola masyarakat, idola remaja adalah orang yang 100% suci atau 100% betul secara lahiriah batiniah dari ucapan maupun perbuatan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Bapak Komjen Pol Anang Iskandar menyebutkan bahwa berdasarkan golongan narkoba, sabu, ganja, dan ekstasi merupakan narkoba yang paling banyak penggunanya. Penggunaan narkoba ini dapat berdampak pada ketergantungan. Selain itu, narkoba juga menyebabkan perubahan sel otak, perubahan dan penurunan fungsi otak, halusinasi, penyakit jantung, insomnia, bahkan kematian. Ketergantungan seseorang untuk menggunakan narkoba juga dapat menyebabkan sakau yang nantinya jika tidak diikuti atau dituruti akan menyebabkan atau menuntun pada penyimpangan sosial berupa kejahatan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, self-destruction, dan berujung kematian. Tentunya kita tidak ingin generasi emas bangsa menghadapi serangan dalam seperti itu. Tentunya kita ingin mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berhasil dan sukses dengan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, ada tindakan represif terhadap remaja yang terjerumus narkoba yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melakukan pendampingan dan memberikan perhatian penuh kepada remaja. Perlu diketahui bahwa sebagian pengguna narkoba yang berusia remaja ini menggunakan narkoba karena
tidak mencapai atau tidak mendapatkan perhatian dari lingkungannya, sehingga dia mencoba-coba hal baru dan akhirnya terjerumus kepada hal yang buruk seperti narkoba. Yang kedua, kita dapat mendengarkan dan memahami tanpa menghakimi. Karena jika kita langsung menghakimi, maka kebanyakan orang tidak akan mau bercerita lagi, tidak akan mau terbuka lagi, dan tidak akan mau mendengarkan kita. Kemudian kita harus merangkul tanpa mengungkit perbuatannya. Seseorang yang telah bertaubat, seseorang yang ingin melupakan masa lalunya, harus kita rangkul, dan itu menjadi kewajiban kita untuk tidak mengungkit lagi masa lalunya, karena mungkin saja dapat membangkitkan trauma masa lalunya sehingga membuat dia ingin melakukan hal yang sama berulang. Kemudian kita bisa menyediakan pusat rehabilitasi yang nyaman dan aman sehingga pengguna narkoba dapat menjalani rehab dengan tenang dan tanpa paksaan. Kita juga memiliki upaya preventif yang dapat digunakan untuk mencegah, menjauhi, dan menyelamatkan generasi emas Indonesia, yaitu remaja, dari jahatnya narkoba. Yang pertama, sebagai remaja, kita dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan, karena hal tersebut adalah benteng utama untuk menjauhkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kita dapat bersikap terbuka dengan meminta orang tua untuk melakukan pendampingan, diskusi tentang pergaulan dan tumbuh kembang kita. Kemudian kita juga harus mengetahui berbagai jenis narkoba dan bahayanya bagi tubuh kita. Dengan seperti itu, kita dapat mengetahui bagaimana efek lanjutannya apabila kita mengkonsumsi narkoba sehingga kita tidak ingin mengkonsumsi narkoba. Kemudian kita juga dapat melakukan aktivitas fisik juga sosial yang positif. Dengan melakukan aktivitas tersebut, kita dapat selain menjalin hubungan yang baik dengan manusia, kita juga dapat menjauhkan diri dari rasa sedih, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya yang dapat menghancurkan mental kita. Kita harus bergaul dengan lingkungan yang baik dan menyadari kualitas diri. Dengan lingkungan yang baik, kita juga akan merasa terajak dan tertular untuk melakukan perbuatan baik. Dan dengan menyadari kualitas diri, kita mengetahui bahwa kita ini terlalu berharga untuk dirusak hanya dengan narkoba. Gitu. Kemudian, sebagai orang tua, dapat juga melakukan tindakan preventif untuk mencegah remajanya mengkonsumsi narkoba dan terjerumus ke dalam narkoba. Yang pertama, harus mengajarkan dan memfasilitasi pendidikan agama bagi remaja dari usia dini. Yang kedua, melakukan screening atau pengawasan dan diskusi berkala dengan remaja tanpa paksaan. Yang ketiga, membekali diri dengan pengetahuan yang lebih tentang jenis-jenis narkoba dan cara pemakaiannya. Kemudian mengajak, menularkan, dan mengajarkan kebiasaan baik pada remaja sehingga remaja melakukan hal yang sama terhadap temannya. Kemudian menyediakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang remaja. Dengan lingkungan yang baik, remaja juga akan memiliki pola pikir yang sehat dan psikis yang sehat. Kemudian mengawasi dan mengetahui dengan siapa saja remaja ini bergaul dan berinteraksi sehari-hari. Untuk kesimpulannya, remaja merupakan cikal bakal dari negara. Penyalahgunaan ini dapat berdampak kepada ketergantungan dan merusak remaja. Perang melawan narkoba adalah perang dari kita semua. Bukan hanya remajanya saja, tapi seluruh aspek masyarakat harus turut serta. Maka dari itu, untuk membentuk remaja yang sehat dan bebas dari narkoba, dibutuhkan pendidikan sedari dini dan pendampingan dari lingkungan sekitar terhadap bahayanya narkoba yang menggerogoti remaja pada hari ini. Keingintahuan yang tinggi dari remaja ini kadangkala menyebabkan remaja melakukan hal-hal yang nekat. Oleh karenanya, selain melarang remaja untuk menggunakan narkoba, kita juga harus menjelaskan mengapa kita tidak boleh atau remaja tidak boleh menggunakan narkoba dan bagaimana efek jangka panjangnya agar remaja dapat mengerti dan mencerna juga memahami bagaimana bahayanya dan mengapa mereka tidak boleh menggunakan narkoba. Lingkungan yang baik juga mendukung serta memberikan pemikiran yang positif bagi remaja
sehingga remaja ini dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Artinya, hal ini merupakan tanggung jawab bagi semua orang, sekali lagi, dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang bermoral, beretika, dan bebas dari narkoba. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.